salah seorang dari kutabul wahyi, penulis wahyu, dan relatif rada-rada kontroversi, ya. Saya secara pribadi agak dalam, ya, mengkaji tema ini karena di program magister, ya, pasca sarjana dulu saya mengajukan 2 judul tesis. Pertama adalah, ya, pemikiran Syekh, ya, atau pemikiran kontroversial Yusuf Al-Qaradawi, ya. Kemudian yang kedua saya ajukan, ya, pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Dari 2 judul yang saya ajukan itu ternyata yang diterima oleh kampus, ya, yang kedua, pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun pemikiran kontroversi, ya, atau ide-ide fatwa-fatwa kontroversi Yusuf Al-Qaradawi belakangan saya terbitkan jadi buku, ya, lebih dari 700 halaman dan sudah lama beredar, ya. Fatwa kontroversial Yusuf Al-Qaradawi, begitu kira-kira judulnya. Nah, pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan pun, ya, dirapikan sedemikian rupa dan sudah terbit juga, ya. Bahkan pertama kali terbit di Malaysia dengan judul Wajah Politik Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Dalam versi Indonesia juga judulnya tidak jauh berbeda, sama, dan sudah terbit sejak beberapa waktu yang lalu, ya. Jamaah bisa lacak di media online, ya, di toko-toko buku online, dan lebih banyak dijual di toko online ketimbang toko-toko yang offline. 30 menit ke depan kira-kira kita akan coba kupas, ya, atau telisik sedikit tentang sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini, sosok yang kontroversi, ya. Dalam kajian-kajian sejarah, ya, ada beberapa tokoh yang relatif menuai kontroversi. Ada Amr bin As misalnya, dan termasuk juga, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Bukan hanya di kalangan Syiah pasti, ya, tapi juga di tengah kaum muslimin yang ahlu sunnah pun demikian. Kalau kita baca buku misalnya Sejarah Peradaban Islam, ya, yang menjadi buku induk, ya, atau buku panduan tingkat sanawiyah atau mungkin tingkat aliyah, ya, maka kita akan menemukan ketika menuturkan sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini, sosoknya tidak begitu bagus. Muncul kalimat-kalimat yang mengatakan, ya, Muawiyah ini sebagai seorang pemberontak, gitu kira-kira, disebut juga sebagai seorang yang licik, ya, culas, ya, musang berbulu domba, dan julukan-julukan negatif yang lainnya, ya, kita temukan dalam buku-buku tersebut, ya. Namun di sisi lain, nakumullah, ya, kalau kita gali riwayat-riwayat dan pendapat para ulama, justru sebaliknya kita juga menemukan komentar-komentar yang sangat positif, ya, terhadap tokoh ini, ya. Misalnya Abdullah bin Mubarak, ya, seorang tabi'ut tabi'in, ya, itu pernah ditanya tentang sosok ini, ya, tentang sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Kata beliau, wallahi demi Allah, ya, sungguh turab, ya, debu yang menempel di hidungnya Muawiyah, ya, wallahi la turabu fi anfi Muawiyata, sungguh debu, ya, setitik debu artinya kotoran, gitu, ya, yang nempel di hidungnya Muawiyah, afdal, ya, itu lebih utama, ya, min Umar ibni Abdul Aziz, ya. Jadi saya menerjemahkan tidak letterlek bahwa debu yang nempel di hidung itu kan upil, gitu, ya. Jadi upilnya Muawiyah kecil banget, gitu, ya, itu lebih baik daripada seorang Umar bin Abdul Aziz. Coba siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, sehingga ulama menyebutkan dirinya dengan Al-Khalaf Rashidun yang kelima, saking zuhudnya, ibadahnya, dan adil ketika dia memerintah. Tapi Abdullah bin Mubarak, ya, tetap mengatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, bahkan kotoran yang menempel di hidungnya sekalipun lebih baik daripada sosok, ya, Umar bin Abdul Aziz, ya. Yang lainnya mungkin nanti ada sesi tersendiri kita bicara tentang fadhailu Muawiyah, keutamaan Muawiyah, termasuk bahkan beliau disebut sebagai kutabul wahyi, ya, penulis wahyu.
Ya, jadi kalau orang ini bermasalah nggak mungkin diminta oleh Rasul dan dipercaya oleh beliau sebagai penulis wahyu. Ya. Atau misalnya dari sisi keadilan dan amanahnya begitu kira-kira, selama 2 periode, ya, periode Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, ya, dia menjadi gubernur terluas, ya, gubernur wilayah terluas di kala itu, yaitu gubernur wilayah Syam. Ya, Syam itu hari ini jamaah meliputi 4 negara, luas. Ya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini, ya, kita fokuskan. Bahkan pada pemerintahan Umar bin Khattab dia pernah full menjadi gubernur. Ya, padahal kita tahu Umar bin Khattab itu sangatlah selektif dalam memilih pejabatnya. Umar tidak akan pernah mengangkat seorang pejabat, ya, yang bermasalah sholat subuhnya. Ya, jadi kalau ada calon pejabat yang sholat subuhnya nggak bagus, itu nggak mungkin diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin sebuah wilayah. Mengapa? Karena dia terindikasi munafik. Mana mungkin nih saya mengangkat orang munafik, kata Umar. Jadi, ya, sebab kalau orang munafik sudah jadi pemimpin, susahlah kita, sulit. Ya. Munafik itu kan idza haddatsa kadzaba, ya, kalau bicara hoax, ya, bicara dusta. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, ya, kalau janji nggak pernah ditepati. Wa idza tumina khana, ya, kalau diberikan amanat dia khianat. Jadi Umar nggak mungkin, ya, mengangkat orang-orang yang punya sifat khianat, ya, punya sifat ingkar janji, ya, dalam dirinya. Ya. Nah, Muawiyah nggak pernah dipecat. Umar bin Khattab tidak juga pernah mengangkat, ya, seorang yang dianggap tidak profesional dalam pekerjaannya. Ya, kita ingat kisah bagaimana Umar memecat Ammar bin Yasir, ya, yang dianggap tidak mengerti wilayah Kufah. Ya, dipecat oleh Umar bin Khattab. Tapi Muawiyah jamaah, ya, hampir sekitar 10 tahun. Dari tahun 13 Hijriah sampai Umar meninggal tahun 23 Hijriah, Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, tidak pernah diberhentikan oleh Umar sebagai gubernur. Dan dikukuhkan lagi di masa Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sekitar 12 tahun namanya. Dari 23 Hijriah sejak wafatnya Umar sampai Utsman terbunuh tahun 35 Hijriah. Ya, jadi berapa tahun tuh, ya? 10 tambah 12, 22 tahun menjadi gubernur wilayah Syam, ya. 4 kali pilkada. Kalau hari ini luar biasa, ya, dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin wilayah paling luas pada waktu itu, ya. Nah, baik, menguak sang kontroversi, ya. Dia kontroversi karena beberapa hal. Pertama, lahir dari tokoh yang memerangi Islam. Ayahnya Abu Sufyan bin Harb dan ibunya Hindun binti Utbah. Ini sepasang suami istri yang dikenal pada awal-awal dakwah sangat memusuhi Islam, baik di era Makkiyah ataupun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. 2 perang besar pernah dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Perang Uhud, kita ingat kisah perang Uhud, ya, Abu Sufyan yang memimpin, ayah dari Muawiyah ini. Lalu kemudian perang Khandaq pun dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan riwayat mencatat, ya, ada 2 atau 3 kali Abu Sufyan ini pernah nyewa orang untuk membunuh Rasul SAW. Nah, ya. Dia adalah anaknya, putra dari seseorang yang sangat memusuhi Islam. Walaupun belakangan Abu Sufyan itu masuk Islam dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap Islam, ya, setelah Fathu Makkah dan seterusnya, ya. Yang kedua, sikapnya menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perang Siffin, ya, yang pernah kita bahas dalam kisah Ali bin Abi Thalib. Ini juga mengundang kontroversi di kalangan sejarawan dan para ulama, ya. Dianggap dia bughat, dianggap pemberontak, dianggap tidak taat, dianggap membangkang terhadap kekhalifahan yang sah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penyebab yang ketiga jamaah, ya, beliau mengangkat putranya, ya, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya, dan ini menyalahi kebiasaan kekhalifahan sebelumnya, ya, di mana Abu Bakar meninggal, ya, digantikan oleh Umar, Umar wafat digantikan oleh Utsman, Utsman meninggal digantikan oleh Ali, tidak diwariskan kepada keturunannya, ya. Ini juga mengundang kontroversi di kalangan para ulama. Baik, dilihat dari nasabnya jamaah rahimakumullah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini, ya, sebagaimana diuraikan dalam banyak riwayat, ya, dan kita ketahui bersama tentunya, berasal dari kabilah Bani Umayyah. Ya, saya pernah jelaskan, Quraisy ini adalah pohon besar dalam sebuah nasab di Jazirah Arab, ya.
Dia pohon besar dalam sebuah nasab di Jazirah Arab. Di bawahnya ada cabang-cabang, ada kabilah-kabilah. Ya, 10 kabilah terkenal, antara lain Bani Hashim. Ya, ada Bani Zuhra, ada Bani Taimi, ini kabilahnya Abu Bakar Siddiq, Bani Adi, kabilahnya Umar, dan Bani Umayyah. Ya. Nah, Bani Hashim dan Bani Umayyah ini 2 kabilah yang relatif besar pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW jamaah itu berasal dari kabilah Bani Hashim. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini berasal dari kabilah Bani Umayyah. Sedikit meluruskan, ya, ada beberapa riwayat yang mengatakan antara kabilah Bani Hashim dan Bani Umayyah ini sejak dari akarnya itu selalu konflik, selalu berantem dan tidak pernah merasa paling cocok. Ya. Mungkin sedikit ada benarnya, ya, dalam persaingan al-qabail, kabilah-kabilah pada waktu itu. Jadi ini kabilah besar namanya Quraisy, masing-masing di bawah ada kabilah kecil, kabilah masing-masing. Nah, wajar kalau antar kabilah ini, ya, semacam apa namanya, bersaing, ya. Bersaing, ada yang misalnya Bani Makhzum, ya, bahkan kabilah Bani Makhzum itu merasa dia jagoan, ya. Banyak tentara-tentara perang, ya, dilahirkan dari kabilah Bani Makhzum ini. Ada lagi Bani Saham, ya. Kalau Bani Makhzum tadi merasa bahwa mereka jagoan, tentara-tentara perang seperti Khalid bin Walid, Abu Jahal, dan seterusnya lahir dari kabilah ini. Bani Saham enggak, merasa bahwa kabilah mereka paling banyak orangnya, paling banyak keturunannya. Ya. Nah, demikian juga dengan Bani Umayyah, terkenal dengan kemampuan bisnisnya dan strategi perangnya. Bahkan Quraisy pada waktu itu, ya, tidak mungkin rasanya bisa perang kalau tidak melibatkan kabilah Bani Umayyah ini, ya, yang juga pengusaha-pengusaha terkenal. Jadi kalau ada yang mengatakan ada persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah ini di awal-awal kemunculannya dan sebelum Islam, mungkin bisa dimengerti persaingan yang sifatnya, ya, antar kabilah, ya. Tapi tidak lebih dari itu, ya. Artinya ketika Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, lalu menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya, unsur sukuisme, fanatisme, kesukaan mungkin ada, tapi bukan itu yang dominan, ya. Sebab ketika Muhammad SAW diangkat menjadi rasulnya, tidak sedikit dari Bani Umayyah ini pun yang mendukung Rasulullah, ya. Jadi Muhammad SAW, ya, ketika beliau menjadi nabi, ya, banyak juga dari kalangan Bani Umayyah ini yang menjadi pendukung setia Rasulullah. Misalnya yang terkenal sekali Utsman bin Affan, itu dari kabilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, dari kabilah Bani Umayyah, jelas. Ya. Ada lagi sosok yang kita kenal namanya Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, juga dari kabilah Bani Abdi Syams ini, ya, yang juga masuk klan besar Bani Umayyah, dan tokoh-tokoh yang lainnya, ya. Nah, jadi Bani Umayyah ini, ya, bukan apa namanya kabilah yang sering dibuat citranya buruk begitu, enggak. Banyak juga dari kabilah ini yang memberikan peran besar terhadap Islam, ya. Ini yang saya sampaikan tadi, jamaah, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan ini lahir dari tokoh Quraisy terkenal, ya. Ayahnya seorang pengusaha, pedagang sukses dan ahli strategi perang, ya. Kita ingat kisah bagaimana dia meluputkan diri dari perang Badar, ya. Jadi ketika dia memimpin kafilah dagang ke Syam, lalu kemudian pengen disergap oleh pasukan kaum muslimin, maka dengan keserdikannya dia bisa meloloskan diri ketika berangkat dan bisa menyelamatkan diri juga ketika pulang, ya. Nanti kita akan ketemu keterlibatan ayahnya ini dalam perang Yarmuk, ya. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Yarmuk itu, ya, tidak bisa dipisahkan dengan ide-ide brilian dari seorang Abu Sufyan bin Harb, ayah dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Ibunya juga demikian, ya, Hindun binti Utbah ini, ya. Bahkan Quraisy itu punya pendapat, ya, andai seorang wanita, ya, kalau seorang wanita diperkenankan menjadi pemimpin Quraisy, maka Hindun pemimpin mereka, ya. Jadi ada kalimat seperti itu, ya. Jadi andai Quraisy waktu itu, orang-orang Quraisy membolehkan, ya, boleh bagi mereka mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin, ya, maka Hindun akan menjadi pemimpin mereka, ya. Tapi tabiat bangsa Arab jahiliyah kan enggak. Mereka merendahkan wanita, ya, menganggap wanita bukan hanya kelas 2 tapi kelas 3 gitu, ya. Tidak dianggap sama sekali, sehingga Hindun binti Utbah ini, ya, walaupun dia punya potensi yang luar biasa, tapi di masa jahiliyah dia tidak diangkat menjadi apapun, ya. Namun demikian walaupun demikian, ya, dia tetap memberikan peran yang besar, ya, dalam perang
Uhud ya, Hindun ini ikut mempelopori ya, kaum wanita waktu itu. Dalam perang Khandaq juga demikian pun ya, ketika dia sudah masuk Islam, dalam perang Yarmuk ya, dia juga demikian. Jadi kalau dalam perang Uhud itu dia memprovokasi orang-orang kafir Quraisy ini untuk melawan kaum muslimin, dan sebaliknya atau sama ya, ketika dia berada di perang Yarmuk ya, berada di pihak kaum muslimin juga demikian. Ya, dia dikisahkan bawa pentungan jamaah ya, bawa batu ya, dia memukul dan kemudian menggesah gitu ya kaum muslimin yang ya, lari ke belakang. Ya, jadi beberapa kaum muslimin yang dikejar oleh orang-orang kafir pada perang Yarmuk itu yang sempat mundur ke belakang oleh Hindun ini disuruh ke depan, suruh berperang sembari dia melantunkan syair-syair ya, bait-bait syair yang memberikan motivasi kepada mereka tentang jihad ya, tentang surga dan seterusnya ya. Nah, baik. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, dia masuk Islam ya, agak terlambat. Pertama karena usianya ya, memang masih kecil waktu itu. Ada beberapa riwayat mengatakan ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini jamaah lahir sekitar 5 atau 7 tahun sebelum kenabian. Ya, artinya apa? Ketika Rasulullah menjadi nabi, usianya masih 5 atau 7 tahun. Masih kecil ya. Yang kedua ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya, sebagaimana sampaikan tadi, dia berasal dari kabilah dia berasal dari tokoh yang sangat memusuhi Islam, dan dia sangat tergantung dengan ayahnya. Jadi pertanyaan begini, di antara para pemuda Quraisy itu dulu ya, ada yang berbeda kondisi. Misalnya Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini anak-anak muda jamaah yang sejak usia belasan tahun itu sudah menjadi orang yang mandiri ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pada usia 15 tahun, Utsman bin Affan itu pada usia belasan tahun itu sudah menjadi seorang pengusaha yang bebas, mandiri dari keterikatan dengan orang tua mereka ya. Mus'ab bin Umair juga demikian, sehingga ketika Islam datang ya, Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mendakwahi orang-orang ini, maka dia tidak ada beban, sama sekali tidak ada beban terhadap orang tuanya, dan masuk Islam ya, diboikot nggak masalah ya. Walaupun sempat juga ketar-ketir ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya, ketika masuk Islam ya, diboikot oleh emaknya ya, tidak diberikan makan, tidak diberikan sesuatu. Bahkan ibunya mengatakan ya, kalau engkau tetap dalam agama Muhammad ya, saya tidak akan makan, saya tidak akan mandi ya, sampai seperti itu. Tapi dia punya kekuatan kemandirian yang luar biasa. Mus'ab juga demikian. Nah, tapi sebaliknya jemaah, ada tokoh-tokoh ya, ada anak-anak muda yang ketergantungan mereka terhadap orang tuanya itu luar biasa. Misalnya sosok siapa? Khalid bin Walid, Amr bin As, dan termasuk juga di antara Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Sehingga mereka tidak punya kemandirian yang kuat untuk melepaskan diri dari orang tua mereka. Karenanya Amr bin As itu berkali-kali saya sampaikan, dia pernah ditanya, ya Amr, Anda ini kan orang cerdas, mesti ya, tahu dong ya. Jadi jamaah, kecerdasan ya, dulu di era Rasulullah itu ditandai dengan sejauh mana seseorang bisa menerima Islam dan mengetahui ajaran Islam ya. Kecerdasan seseorang waktu itu ditandai dengan ya, seberapa besar pengetahuan tentang Islam dan menerima tentang hidayah. Makanya Abu Jahal itu tidak disebut cerdas ya. Jadi kalau sekarang beredar istilah dungu, maka bapak sang dungu itu Abu Jahal. Jahal kan apa artinya? Apa? Bodoh kan, dungu kan? Jadi sang raja dungu itu ya Abu Jahal. Apakah dia betul-betul bodoh? Ya enggak. Abu Jahal itu nama aslinya itu Amr bin Hisham, tapi orang-orang memanggilnya dengan Abul Hakam, bapak sang bijaksana. Al-Hakam, hakim ya. Jadi ketika ada orang punya masalah, datang ke dia, selesai. Cerdas. Tapi mengapa baginda Rasul dan para sahabat memanggilnya dengan Abu Jahal, bapak dungu? Karena dia tidak menerima Islam. Karena dia tidak bisa otaknya itu nggak bisa mencerna Islam ya. Orang sekaliber Bilal bin Rabah, budak hina dina dulunya gitu kan, itu pun bisa mengenal Islam. Ini Abu Jahal enggak, maka disebut dengan Abu Jahal. Enggak bisa menerima Islam, otaknya itu bebal, enggak bisa menerima Islam ya. Nah, kembali ke cerita Muawiyah bin Abu Sufyan ini jamaahullah, sebagai yang lain juga, dan kita berhenti di Amr bin As tadi. Amr bin As ini ya, orang cerdas, zaka
ya, dan terkenal dengan ide-ide yang luar biasa. Maka dulu sempat ditanya, ya Ammar, Anda kan orang cerdas, mengapa tidak masuk Islam sejak awal-awal? Ya, dari awal nggak masuk Islam seperti yang lainnya. Katanya apa? Ya betul, saya dari awal sudah tahu Islam itu benar. Tapi kenapa Anda nggak masuk Islam? Gara-gara orang ini nih. Gara-gara orang ini, dia nunjuk makam bapaknya. Jadi dia punya ikatan, ya jemaah, yang dia tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan ayahnya. Ya, As bin Wa'il. Khalid juga demikian. Ketika orang itu terbunuh dan tidak ada penghalang lagi, maka otak yang cerdas itu ya bisa memahami Islam dengan baik. Hijrah ke Madinah dan membaiat Rasulullah. Makanya komentar Umar bin Khattab pertama kali ketika ketemu dengan Khalid di Madinah itu katanya apa? Ya, ma aslama Khalidun illa biaqli. Tidaklah yang membuat Khalid ini masuk Islam kecuali akalnya, karena kecerdasannya. Dia masuk Islam bukan karena terpaksa, ya, bukan karena enggak enakan, tapi betul-betul karena ya, logika dan kecerdasannya. Nah, baik, Muawiyah bin Abu Sufyan jamaah mungkin demikian kondisinya sehingga dia terlambat masuk Islam. Kecil usianya dan dia punya keterbatasan ya, dalam kungkungan kedua orang tuanya. Nah, walaupun demikian ya, dikisahkan dan ini pengakuan dia sendiri, dia sempat lebih dulu masuk Islam dari ayahnya. Ayahnya Abu Sufyan itu masuk jelang Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ya, ketika baginda Rasul berangkat dari Madinah menuju ke Mekah membawa 10.000 tentara untuk menaklukkan dan membebaskan kota ini, ya, maka Abu Sufyan datang ya, di perjalanan ya, ketemu Abbas bin Abdul Muttalib dan masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu masuk Islam detik-detik jelang Nabi menaklukkan kota Mekkah Al-Mukarramah, membebaskan kota Mekkah. Nah, anaknya Muawiyah enggak masuk Islam ya setahun sebelumnya ya, pada peristiwa Umrah Qadha. Nah, jadi Umrah Qadha itu begini. Akhir tahun ke-6 Hijriah, Nabi bermimpi melaksanakan umrah. Berangkatlah mereka bersama 1.400 orang ke Makkah. Perjalanan Madinah menuju Makkah, mengganti pakaian ihram di Bi'r Ali, dulu Zulhulaifah namanya, dan berhentilah di Hudaybiyah. Tak boleh masuk. Terjadilah negosiasi, tukar-menukar utusan, dan mentok. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat perjanjian, dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Isi perjanjian Hudaybiyah itu 4, tapi yang paling penting adalah kaum muslimin tak boleh umroh dan boleh umroh tahun depan. Bayangin, ya, mereka nggak jadi umroh, tertunda umrohnya setahun kemudian. Maka setahun kemudian, tahun ke-7 Hijriah, berangkatlah Rasulullah bersama dengan 2.000 jamaah dari Madinah menuju ke Mekah dan melaksanakan umroh. Nah, umroh ini disebut dengan umroh qadha, umroh pengganti. Ya. Yang nomor 2. Jadi Rasul itu 4 kali umroh. Umroh Hudaybiyah yang gagal tadi, umroh Qadha yang sedang kita ceritakan, umroh Fathu Makkah yang bermiqat di Jirana, dan terakhir umroh Haji Wada. Ya, hanya 4 kali Nabi melaksanakan umroh. Nah, ketika Nabi melaksanakan umroh Qadha tahun ke-7 Hijriah, diam-diam Muawiyah bin Abu Sufyan ini memeluk Islam, bersyahadat. Ini menurut pengakuannya, tapi sirriyatan, diam-diam. Belum berani terang-terangan karena bapaknya masih kafir pada waktu itu. Nah, ketika terjadi Fathu Makkah, di mana Abu Sufyan masuk Islam dan lebih dari 2.000 ya, orang waktu itu masuk Islam, Muawiyah ya, menyatakan keislamannya jahriyatan, secara terang-terangan. Nah, demikian menurut pengakuannya yang kemudian diambil oleh para ulama. Selanjutnya jemaah ya, dia menyertai Nabi dalam 2 perang besar, perang Hunain dan perang Tabuk. Karena itu ini yang menjadi alasan Abdullah bin Mubarak tadi mengatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz karena dia menyertai Rasulullah salat ya, ketika Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka Muawiyah mengatakan ya Rabbana lakal hamdu. Sementara Abdullah bin Mubarak enggak pernah ya, atau Umar bin Abdul Aziz enggak pernah, karena dia tidak pernah ketemu Rasulullah. Dan juga dia ya, Muawiyah ini sempat berperang, berjihad bersama Rasul SAW, di mana Umar bin Abdul Aziz tidak pernah ya, mengikuti peristiwa itu ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan para sahabat secara syura di Saqifah Bani Sa'idah sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti, maka Muawiyah bin Abu Sufyan pun ya, memberikan perannya dengan cara ya, menjadi tentara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, panglima besar pada waktu itu, dalam 2 tugas besar. Pertama, membasmi orang-orang murtad ya,
Muawiyah selalu ikut dan kemudian menaklukkan wilayah Syam. Ya, ini kita sudah bahas pada kisah Umar bin Khattab bagaimana kaum muslimin melakukan wilayah Syam. Puncaknya terjadilah perang Yarmuk dan Syam pun ya, Damaskus dan seterusnya dikuasai oleh kaum muslimin. Pimpinan utamanya Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu kemudian sempat diangkat Sa'id bin Zaid, lalu kemudian terakhir gubernur Syam itu namanya Yazid bin Abu Sufyan. Ya, setelah Abu Ubaidah bin Jarrah sempat juga Sa'id bin Zaid, lalu kemudian gubernur Syam itu diangkatlah Yazid bin Abu Sufyan. Ketika Yazid bin Abu Sufyan meninggal dunia, maka sang Khalifah Umar menunjuk ya, saudaranya ini, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ini, abangnya, ya, abang dari Yazid ya, untuk menjadi gubernur wilayah Syam. Maka sejak saat itulah ya, Muawiyah bin Abu Sufyan sekitar tahun ke-13, jelang tahun ke-14 Hijriah menjadi gubernur wilayah Syam. Ya, selama masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada masa pemimpinan Umar ini ya, banyak peristiwa yang terjadi dan tapi lagi-lagi Umar tidak pernah menggantinya. Ada kisah perlu disampaikan sedikit. Umar itu jamaah termasuk pemimpin yang sering sekali berkeliling ya, berusukan. Bukan hanya di dalam kota Madinah tapi juga ke berbagai wilayah. Karenanya ada satu program Sayyidina Umar yang belum tersampaikan karena keburu meninggal dunia. Apa itu? Beliau ingin memindahkan pusat kekuasaan ya, pada setiap kota, setiap tahun. Tahun ini di Madinah, tahun depan Mekah, tahun depan Kufah, tahun berikutnya Basrah, tahun berikutnya Syam dan seterusnya. Nah, ini yang program Umar yang sempat dia sampaikan tapi tidak pernah terlaksana karena keburu meninggal dunia. Namun demikian, Umar tetaplah Umar yang sering berkeliling ke berbagai daerah. Nah, suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini ya, datang ke Syam. Ini kisahnya unik. Datang ke Syam. Syam itu jamaah wilayah paling luas dan paling ujung, paling jauh. Dari Madinah menuju Damaskus itu perjalanan 40 hari 40 malam naik unta. Jauh. Berbatasan dengan Turki. Kalau nyebrang dikit langsung ke Konstantinopel. Kalau kita lihat peta ya. Jadi Muawiyah ini diberikan jabatan dengan pusat kekuasaan yang sangat jauh, paling jauh. Mesir aja kalah. Ya, paling jauh di ujung paling atas ya, daerah Syam. Nah, suatu saat Sayyidina Umar datang ke tempat ini. Ya, dan disambutlah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Ketika datang dengan pakaian yang berwibawa. Ya, kalau bahasa kita hari ini pakai apa? Pakai jas. Pakai apa? Dasi ya. Tapi bukan dasi kupu-kupu ya. Pakai dasi, terus pakai pakaian lengkap gitu ya. Sementara Umar biasa aja. Selain dia musafir, dan Umar memang dikenal sebagai orang yang sangat tawadhu dan sederhana dalam berpakaian. Dan selain itu juga ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya, mengendarai kuda yang sangat bagus, mewah. Nah, jamaah bayangkan kalau mereka hidup pada masa hari ini ya, pakai jas bagus mengkilat, kemudian ada juga apa namanya, topi kehormatannya gitu, kemudian pakai mobil yang paling mewah. Mobil apa sekarang? Mercy ya. Mercy atau apa? Lamborghini ya, saya nggak tahu lah ya. Saya cuma punya R3 ya. Nah, jadi kalau waktu itu kuda yang bagus, mewah, mahal ya. Dan Umar datang. Ya. Begitu melihat penampilan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan segala kemewahan itu, Umar berpaling dan pergi. Ya. Turunlah Muawiyah, ya Khalifah kemari, ya Khalifah tunggu. Umar nggak peduli, Umar terus saja ngeloyor gitu kan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, kata ya Umar, ya Khalifah tunggu, ini sahabatmu ya, Gubernur Muawiyah ingin ketemu. Umar diam aja. Akhirnya terkejar juga oleh Muawiyah. Muawiyah itu kan badannya gemuk, besar, tinggi. Demikian dikisahkan. Ya. Bahkan Umar itu pernah memukul ya, perutnya Muawiyah itu. Ya. Mahaza kata Umar ya. Rasul sendiri dikisahkan sempat tersenyum ya. Mahaza itu artinya ini apa gitu ya. Rasul sendiri setiap kali nanyain Muawiyah ya, di mana Muawiyah? Itu selalu dijawab oleh para sahabat, lagi makan ya Rasulullah. Kata Rasul, di mana Muawiyah? Lagi makan. Jadi setiap kali Nabi nanyain dia, lagi makan. Kira-kira di sini ada nggak yang seperti itu? Jadi badannya besar ya, gemuk ya, yang tinggi ya. Jadi bukan pendek, tinggi, besar. Jadi kebayang oleh kita, makanya dia yang khalifah yang pertama kali jamaah khutbah sambil duduk. Ya, sebelumnya enggak. Jadi khutbah Jumat itu dia sambil duduk. Capek berdiri lama, makanya dia duduk. Ya, dia ngejar Umar dan akhirnya keburu juga. Tunggu ya khalifah, tunggu.
Kata Umar, enggak, saya tidak akan bicara selagi engkau berpakaian seperti ini. Apa ini? Kata Umar bin Khattab. Dan dengan segala kelebihannya, kata dia, ya Umar, tunggu, saya akan jelaskan. Akhirnya Umar, disinilah kebijakan seorang Umar, yang luar biasa juga. Katanya, ya gimana? Ya Umar, kata dia, ya Khalifah, saya ini berada di tempat yang paling jauh dari kekuasaan dan paling dekat dengan musuh Romawi, Konstantinopel, paling dekat. Jadi saya berada di sebuah wilayah yang paling jauh dari kekuasaan Islam Madinah dan paling dekat dengan musuh. Kalau saya menggunakan pakaian yang jelek gitu ya, yang tidak berwibawa, maka kita tidak akan dipandang oleh musuh. Umar tersenyum. Kalau bahasa kita hari ini, ente bisa aja, kira-kira begitu ya. Kalau begitu, kata Umar, Anda lebih tahu. Kalau Anda dusta, Anda lebih tahu, dan saya tidak akan melarangmu, kata Umar, dan saya juga tidak akan menyuruh. Saya tidak melarang, dan Umar kemudian mengatakannya, setiap kali saya mengkritik atau kemudian berbicara dengan Muawiyah, dia selalu punya jawaban yang memuaskan. Dia selalu punya jawaban. Ini yang tidak bisa disangkal oleh Umar, dan akhirnya Umar membiarkan, tidak melarang dan tidak juga menyuruh. Anda lebih tahu, kata Umar bin Khattab. Jadi demikian Muawiyah ini, dan pada masa pemerintahannya juga, dialah yang menggagas angkatan laut pertama dalam Islam. Ini sebagai penutup barangkali. Dan saya mungkin pernah ceritakan bagaimana dia pernah mengirimkan suratnya. Muawiyah ini pernah mengirimkan surat ke Umar. Dikirimkan surat, ya Umar, izinkan kami membangun angkatan perang, angkatan laut, angkatan militer di bidang kelautan, AL. Mengapa? Karena untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Romawi tidak mungkin dengan darat, mesti lewat laut, karena berbatasan dengan laut. Umar baca surat ini, Umar bingung, mau meng-ACC atau menolak. Dipanggil sahabatnya Amr bin As. Amr, ini sahabat temanmu ini bikin surat. Dibaca oleh Amr. Dengan jawaban diplomatisnya, Amr bin As mengatakan, ya Khalifah, menurut pengalaman saya, kalau orang berada di atas laut, di tengah laut, kalau orang berada di tengah lautan, ada dua kemungkinan. Pertama, dia tenggelam. Kalaupun selamat, dia pusing. Pertama, bisa jadi tenggelam. Yang kedua, kalaupun selamat, dia pusing, mabok. Intinya jangan. Ini diplomasi tingkat tinggi gitu ya. Jangan. Akhirnya Umar bin Khattab mencoret proposal tersebut dan tidak di ACC. Begitu Umar bin Khattab meninggal dunia, tahun 23 Hijriah, maka file surat tadi, kira-kira kalau hari ini diubah kepadanya, tanggalnya diubah, tapi kontennya tetap dikirim kepada Utsman bin Affan, Khalifah. Isinya sama, meminta izin, bukan minta dana, bukan, minta izin, supaya diperkenankan membangun angkatan laut, armada laut, dalam Islam. Utsman ini pengelana, pedagang, waktu muda sering berlayar, bahkan pernah ke Habasyah. Habasyah itu harus lewat laut, turun ke Jeddah, terus berlayar sampai ke Habasyah, Afrika, itu harus nyebrang laut. Dia udah pengalaman. Maka surat tersebut segera diparaf, go, jalan. Maka sejak saat itu dibentuklah angkatan perang di bidang kelautan. Dan kalau jamaah baca buku sejarah umat Islam karangan Buya Hamka, beliau mengatakan dalam bukunya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini pernah 2 kali mengirimkan angkatan lautnya ke Nusantara, ke Indonesia, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau mungkin pada masa setelahnya. Intinya apa? Dialah yang disebut dengan Bapak Angkatan Laut pertama dalam sejarah Islam, Muawiyah bin Abu Sufyan. Terakhir penutup, dia menjadi gubernur cukup lama, 20 tahun lebih barangkali, baik di masa pemerintahan Umar ataupun di masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan menjadi khalifah selama 20 tahun juga. Karena begitu Ali meninggal dunia, digantikan Hasan sebentar, beralih ke Muawiyah sampai dia meninggal tahun 60 Hijriah. Dia menjadi gubernur dari 13 Hijriah sampai 35 Hijriah. Setelah itu kemudian dia menjadi khalifah dari tahun 41 Hijriah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal sampai wafat tahun 60 Hijriah. Hampir 40 tahun lamanya dia menjabat wilayah Syam. Sehingga wajar kalau kemudian penduduk Syam itu betul-betul begitu taat, begitu patuh kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita cut sampai di sini jamaah pada
pertemuan berikutnya ya kita coba bahas kiprah lainnya dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini, juga peralihan kekuasaannya dari Ali bin Abi Thalib ke Hasan lalu kemudian ke Muawiyah, dan nanti akan ada bab lagi ya kita bahas keutamaan Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Mungkin ada satu poin lagi nanti akan kita tambahkan tentang pemikiran-pemikiran dan wacana-wacana pemikiran politik Muawiyah. Saya coba berikan ini ya, sesuatu yang baru ya. Bagaimana ide-ide politik Muawiyah itu sangat-sangat menarik. Dia punya strategi menaklukkan musuh itu tanpa harus membunuh. Kalau musuh megang rambut, saya megang ujungnya, dijamin nggak akan putus. Ya, tapi orang itu tersungkur di bawahnya gitu kan. Itulah luar biasa. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan, mohon maaf lebih 5 menit dari jam 1 siang. Jazakumullah jaza. Yang belum melaksanakan sholat ba'diyah masih bisa melaksanakan. Bagi yang tanyakan nanti setelah sesi ini di closing kita masih bisa diskusi insyaallah. Sementara kita cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.